Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahlan sahabat LBS, kita bertemu lagi di acara Talkshow Investasi Syariah bersama Imadi Adi Saputra, di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang bedah saham M-Flash yang sedang ditawarkan di LBS Urundana. Bersama kita telah hadir, yang pertama adalah Ustadz Dr. Ewandi Tarmizi, selaku pakar fikih muamalah dan juga sebagai founder dari LBS Group. Kemudian Pak Murdani Aji, selaku Chief Business Officer dari PT LBS Urundana. Dan terakhir adalah Pak Yudisya Andita atau Pak Andi, selaku CEO dari M-Flash. Sebagaimana sahabat LBS ketahui bahwa saham M-Flash sedang ditawarkan di LBS Urundana. Dan ini sudah menginjak kurang lebih 15 hari ya. Jadi tinggal tersisa 30 hari lagi masa penawaran di platform www.lbs.id. Nah, beranjak dari situ ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari sahabat LBS yang mungkin masih ada yang mengganjal, terutama ini saham sebenarnya secara tinjauan syariat seperti apa sih? Halal nggak ya pada saat saya berinvestasi di saham ini? Karena khawatir nanti seperti yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana mungkin ada goror dan lain-lainnya di sana. Nah, ini pada saat saya invest seperti apa? Dan nanti mungkin ada beberapa hal yang akan dibahas oleh Pak Andi dan juga dari LBS Urundana berkaitan dengan penawaran saham dari M-Flash. Nah, langsung aja kita mulai acara mungkin dari sisi sudut pandang syariat. Kita langsung bisa tanyakan kepada Ustadz Dr. Ewandi Tarmizi yang mungkin Ustadz nanti bisa menyampaikan. Ini pertanyaan pertama adalah tadi Ustadz, dari sudut syariat bagaimana sih saham itu sendiri? Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair wa barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saham itu berasal dari bahasa Arab sin ha mim yang berarti hissah, berarti bagian yang tidak tertentu. Maka ketika dikatakan saham, dia berarti memiliki bagian tidak tertentu. Adanya dalam kepemilikan bersama yang tidak dipecah kepemilikan tersebut. Ketika Allah mengatakan dalam masalah waris, fahum syuraka'u fi thuluth. Fahum syuraka'u fi thuluth. Mereka bersyirkah pada yang sepertiga dari harta warisan, yaitu saudara seibu beda ayah. Berjumlahnya, bila jumlahnya 2 atau lebih, mereka mendapatkan sepertiga. Sepertiga itu dibagi sesuai kepala masing-masing. Kalau ada 5, berarti sepertiga tadi dibagi 5. Ketika itu, maka masing-masing 5 orang ini memiliki satu saham dari sepertiga harta keseluruhan yang wafat. Yang mana bagian dia, apa yang depan, yang belakang, tengah, kiri, atas, enggak. Dia memiliki 1/5 dari seluruhnya. Bagian atas, bagian bawah, bagian tengah. Itu dinamakan dengan saham dalam bahasa Arab. Ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi terminologi tersendiri, yaitu tentang kepemilikan pada hak bersama tadi dengan porsi yang tidak bisa ditentukan juga. Ya, tapi dahulu berbentuk kertas. Sehingga kalau orang mengatakan saham, maksudnya adalah lembaran saham. Sekarang ketika tidak menggunakan kertas lagi, maka dia bagian tidak tertentu yang tercatatkan. Ya. Dalam syariat Islam, apakah bagian ini boleh dijual belikan? Ya, seperti dalam masalah waris tadi. Bolehkah bagian yang 1/5 tadi dia jual ke saudaranya, dia jual ke saudarinya, karena daripada dia ngambil bagian
1/5 dari 1/3 keseluruhan harta, dia mending punya uang cash sekarang untuk diputar dalam usaha umpamanya. Bisa dia jual, ya tergantung. Kalau hartanya itu adalah harta yang halal didapatkan oleh orang tuanya, ya memang barang bisa diperjualbelikan, tentu tidak ada masalah. Bisa dia jual bagian tidak tertentu tadi. Dinilai aset tadi umpamanya, nilai asetnya dengan harga 300 juta umpamanya. Ya, 300 juta tadi dapat 1/3, berarti 100 juta. 100 juta tadi kan dibagi 5 orang anak, masing-masing punya 20 juta. Dia bisa mengatakan kepada saudarinya, saham saya, ya, yaitu 1/5 dari 1/3 keseluruhan harta ayah kita, saya jual kepada Anda, saya mau cepat 19 juta aja cash, enggak apa-apa. Boleh. Nah, sahamnya tadi adalah rumah. Ya, dan seterusnya. Dia mengikut barangnya itu apa, sehingga sahamnya tadi boleh dijualkan atau tidak. Bila seperti di rumah yang dapatkan dengan cara yang halal, tidak ada masalah. Dia jual Tempo pun tidak ada masalah. Kalau saudaranya mengatakan, hari ini saya nggak ada uang, saya mau beli dengan harga 19 juta, tapi pembayaran 2 pekan lagi. Ya, boleh. Tapi kalau saham itu adalah emas, milik orang tua akan dibagi, tentu harus yadan biadin, harus tunai. Ya. Walhasil, secara umum pada dasarnya seperti yang dikatakan oleh para ulama dunia yang hasil muktamar para ulama dunia tentang hal ini, mereka mengatakan bahwasanya saham itu jual belinya halal. Kemudian ini ditetapkan oleh IOV di dalam mi'yar syirkahnya, dan karena itu mereka berdalil dengan firman Allah, wa halallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli tadi. Jual beli saham, bila harta yang diwakili oleh saham tadi adalah yang halal, halal diperjualbelikan. Maka yang salahnya bukan sahamnya, cuman kalau konotasi saham di Indonesia umpamanya orang tahu sahamnya itu di bursa doang. Padahal suami istri memiliki rumah berdua, istri ikut menyerahkan hartanya ketika beli rumah, berarti dia punya saham di rumah itu. Dinilailah pada saat penyertaan harta istri. Kalau penyertaan harta istri di awal beli rumah, istri menyerahkan emasnya senilai umpamanya rumah dibeli cash dulu 100 juta. Istri menyertakan harta emasnya dahulu senilai 20 juta. Berarti istri memiliki 1/5. Ketika rumah itu naik harganya menjadi 1 miliar, harta istri bukan 20 juta lagi, naik menjadi 200 juta. Sama persis dengan saham yang ada di bursa tadi atau dimanapun. Akan tetapi yang transaksi di bursa itu bermasalah dari akadnya, di mana akadnya mengandung riba, mengandung gharar, ya. Tapi kalau yang sahamnya tidak ada masalah, sama aja air. Apa hukum air? Kalau Anda jualkan terpenuhi rukun dan syaratnya halal. Tapi bila Anda jualkan mengandung riba dan gharar, ya, transaksinya yang haram, airnya halal. Sama dengan itu tadi. Maka saham pada dasarnya tidak ada masalah. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz. Pada saat kita berinvestasi di saham nih nanti misalnya para calon investor, nanti pengenaan zakatnya seperti apa Ustaz? Jadi mereka, kalau saya terima beli sekarang, zakat saya terhadap sahamnya nanti seperti apa sih Ustaz? Ya, tergantung yang diwakilinya apa oleh saham yang Anda beli tadi. Kalau saham yang Anda beli tadi umpamanya badan usaha seperti umpamanya M-Flash, ya. Berarti ada barang yang dijual, ada uang tunai, ada laba, ada piutang, ada hutang, ya. Digabung semuanya. Mana aset yang tidak terkena zakat berarti tidak. Kalau Anda umpamanya ketika beli saham Anda punya berapa saham 10%. Tanya jatuh tempo zakat pribadi Anda umpamanya hari ini. Anda tanyakan ke M-Flash,
saya punya saham 10% di situ. Sekarang berapa persen dari saham saya itu yang hartanya terkena zakat? Dan berapa valuasinya sekarang? Kalau mereka mengatakan dengan bekerja sama dengan PLBS umpamanya, valuasinya waktu awal dulu 2 miliar, sekarang sudah 10 miliar umpama. Ya, sudah 10 miliar. Dia memiliki 10%. Dulu waktu 2 miliar berarti kan cuma 200 juta. Sekarang sudah 10 miliar berarti 1 miliar. Ya. Dia zakat berapa dari 100 miliar apa 10 miliar? Dari 1 miliar. Apakah dari seluruhnya? Jawabannya tidak. Tanyakanlah ini 10 miliar ini berapa persen aset yang tak terkena zakat, seperti bangunan, alat kerja, mobil transportasi, ya. Ini tidak terkena zakat. Diperkirakan namanya 30% tidak terkena zakat. 70% terkena zakat. Berarti yang 1 miliar tadi yang terkena zakat 700 juta kali 2,5%. Itu hasil zakatnya. Dari yang saham dimiliki di MTF Ustaz ya? Ya. Itu nanti yang ditambahkan dengan harta dia yang dimiliki. Ya, betul. Masya Allah. Syukran Ustaz. Oke, sahabat LBS, tadi penjelasan dari Ustaz berkaitan dengan dari sisi tinjauan syariat ya. Saham itu seperti apa dan dijelaskan juga bagaimana saham ini secara syariat kan instrumennya memang halal. Kemudian menjadikan tidak halal apa? Akad-akad yang dalamnya. Tentu ada akad riba yang dikhawatirkan. Kemudian tadi kezoliman yang terjadi antara vendor dengan perusahaannya atau dan lain-lain yang harus dicermati. Nah, ini mungkin kita akan berlanjut ke Pak Murdani Aji selaku CPO dari LBS Surundana. Dan itu kita akan bertanya nih ke Pak Murdani, kenapa akhirnya memutuskan bahwa MFlash ini lolos untuk didanai melalui LBS Surundana? Silahkan Pak Murdani disampaikan. Baik, terima kasih Pak Made, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya, terkait dengan penerbitan setiap efek yang diterbitkan dari LBS itu sendiri, terutama salah satunya adalah MFlash, setidaknya terdiri dari secara umum mungkin Pak Made ya, 3 besar faktor yang sudah lolos due diligence. Adapun yang pertama tentunya dari sisi legalitas dari perusahaannya sendiri, mulai dari akta pendiriannya, kemudian dari akta perubahannya, dari sisi NIB-nya dan yang lain-lain, itu dari tim legal kita akan melakukan due diligence dari sisi legal. Kemudian dari situ alhamdulillah kami melihat bahwa itu sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana seperti yang nasihat Ustadz bilang bahwa salah satu faktor kesyariahan adalah taatnya kita kepada regulasi. Selama regulasi itu adalah tidak berketentangan gitu ya. Kemudian yang kedua setelah kondisi legalitas tadi sudah firm, yang kedua adalah tentunya dari sisi performance bisnisnya, dari financial highlight-nya, dari kita bisa melihatnya dari laporan keuangan, historinya, penjualannya bagaimana. Kita lihat kalau nggak salah itu kan penjualan di tahun ini itu sudah pertengahan semester awal itu sudah cukup baik, melebihi pertengahan semester di tahun 2023. Mungkin begitu ya. Nanti bisa lebih detail dengan konfirmasi dengan Pak Andi mungkin ya. Artinya kami melihat bahwa itu growth-nya yang cukup bagus dari sisi bisnisnya. Dari sisi bisnis bagus, kemudian dari sisi yang paling utama tentunya kalau di LBS yaitu dari sisi syariahnya. Terutama kalau di SOP-nya di LBS kesyariahan itu ada secara garis besar ada setidaknya 4 poin yang harus diperhatikan Pak Made. Di mana yang pertama adalah tujuan dari usaha itu sendiri adalah harus tujuan utamanya adalah memiliki usaha yang halal. Itu ya. Di sini MFlash ada perbaikan servis gadget ya, semua gadget.
kemudian juga ada penjualan barang-barang yang mubah halal. Nah, alhamdulillah itu menjadi poin-poin yang tidak melanggar syariat insya Allah. Kemudian yang kedua, tidak memiliki hutang riba. Ya, ini masya Allah nih dari awal kami nggak melihat dari histori itu tidak ada hutang riba. Jadi komitmen mungkin dari founder, dari CEO-nya Pak Andi dan Pak Denny itu komitmen dari awal memang didirikan menjauhi permodalan dari skema riba. Kemudian poin yang ketiga yaitu alhamdulillah saat ini sudah tidak menyimpan dananya lagi, dana cash flow-nya. Setiap perusahaan kan punya cash flow itu ya. Tidak menempatkannya di rekening bank riba konvensional. Sehingga kegiatannya adalah betul-betul kegiatan yang cash flow-nya disimpan di bank syariah. Kemudian yang terakhir dari media promosinya kita juga melihat nih Pak Made. Iya kita lihatin sama tim kita IG-nya, kemudian Facebook-nya, sosial medianya gitu ya, media promosinya. Alhamdulillah tidak ada yang melanggar syariat apa saja ya, di dalamnya tidak ada aurat baik laki-laki atau perempuan. Kemudian tidak ada musik dan tidak ada hal-hal yang mungkin kalimat-kalimat yang melanggar ketentuan syariat. Nah, dari kondisi analisa tadi, 3 faktor utama yaitu legalitas, aspek bisnis dan aspek syariahnya firm. Alhamdulillah kami ajukan ke Ustadz Irwandi dan ini pun di-approve dan alhamdulillah setelah itu kita terbitkan dan kita tawarkan kepada masyarakat untuk dapat dimiliki sahamnya. Baik. Seperti itu Pak Madi. Baik. Oke, Pak Dhani. Kalau tadi berkaitan dengan akhirnya diputuskan. Nah, sekarang kalau sedikit Pak, calon investor ini kan kebanyakan mungkin belum pernah Pak ya, mungkin bisa jadi belum pernah tahu itu LBS seperti apa, cara daftarnya, mungkin bisa digambarkan sekilas nggak Pak? Baik. Pada saat saya mau beli sahamnya ini, saya harus ngapain sih? Apakah saya harus datang ke M-Flash-nya atau datang ke LBS Rundananya atau seperti apa? Silakan Pak Dhani. Baik. Gimana caranya nih? Cukup menarik gitu ya. Setelah diketahui bahwa ini profitable dan insya Allah syariahnya berkesesuaian misalnya. Kemudian ada teman-teman masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang punya KTP Indonesia itu bisa berinvestasi di LBS, di M-Flash melalui platform lbs.id. Jadi masyarakat Indonesia, teman-teman, sahabat LBS, sahabat M-Flash itu bisa mendaftar. Bagi yang belum punya akunnya, daftar dulu akunnya, cukup nama dan email. Kemudian nanti akan ada proses selanjutnya setelah buat akun, akan ada proses KYC Pak Made. KYC kemudian dipenuhi langkah-langkah KYC-nya, menunggu approval, insya Allah nggak lama kok. Biasanya sih nggak hitungan hari ya. Insya Allah approval KYC, kecuali kalau yang problemnya itu data KTP tidak sama dengan data Dukcapil, misalnya begitu. Entah itu salah input, entah itu bisa jadi memang ada mismatch antara data KTP cetak dengan Dukcapilnya. Nah ini berakibat cukup fatal ketika tidak match, karena nanti setiap saham yang dibeli oleh masyarakat itu kan akan kami daftarkan ke Custodian Central Effect. Mereka akan double check lagi. Kalau seandainya nggak mismatch, kita nggak akan bisa settle sahamnya. Nah, jadi kami mohon kerjasamanya setidaknya memperhatikan data-data yang ada di KTP agar sesuai lah. Kemudian kalau ada replay, biasanya langsung kami replay ketika ada masalah. Nah, itu penuhin, insya Allah dalam komitmen kami dalam waktu hitungan mungkin 1 kali 24 jam Pak Made ya. Kita bisa approve KYC. Nah, setelah approval KYC baru para investor yang sudah lolos KYC bisa membeli saham M-Flash di lbs.id. Gitu. Baik Pak Dhani. Oke, nah. Baik Pak, sekarang mungkin beranjak ke Pak Andinya nih Pak, selaku CEO dari MGI 3 Pak ya, M-Flash. Betul, insya Allah. Baik, Pak Andi, boleh disampaikan nggak Pak, berkaitan dengan MGI 3 itu sebenarnya seperti apa? Kita ketahui kan kalau kita lihat di webnya kan M-Flash punya jaringan cukup banyak. Nah yang ditawarkan di LBS Urundana ini nanti atas kepemilikannya yang mana aja sih Pak? Apakah MGI 3 itu termasuk yang sahabat LBS perlu ketahui bahwa kita ini live ya,
live di tempatnya salah satu cabang dari M-Flash. Kebetulan lokasinya di M-Flash Jati Bening. Jati Bening ya. Nah, sementara MG3 yang sahamnya sedang ditawarkan di LBS Sundana ini salah satu cabang yang dimiliki existing adalah yang Klender ya. Betul, yang di Klender. Bisa ceritakan, Pak Andi, silakan. Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Ya, jazakumullah Pak Made dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah Ustadz Irwandi juga sudah hadir sini. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah seperti apa sih yang ditawarkan ya. Jadi kami menawarkan untuk melalui platform LBS Urundana ini adalah saham kepemilikan untuk M-Flash Klender di bawah PT MGI 3 Indonesia. Jadi kami menawarkan saham yang ada di M-Flash cabang tersebut untuk yang gunanya untuk apa sih raise fundingnya gitu ya. Raise fundingnya adalah untuk melakukan perluasan pasar dengan utamanya pembukaan 2 cabang baru yang insya Allah nanti tetap akan ada di daerah Jabodetabek. Jadi seluruh penjualan saham nanti itu nanti akan digunakan untuk perluasan bisnis. Sehingga ke depannya teman-teman atau calon investor nanti yang sudah membeli itu akan memiliki 3 cabang, insya Allah jika full funded ya, seperti itu insya Allah memiliki 3 cabang, yaitu cabang Klender di bawah PT MGI 3 Indonesia dan ada 2 cabang baru lainnya yang insya Allah nanti daerah Cinere dan satu lagi sedang kita confirm lagi itu ada di Jabodetabek tetap karena kami fokusnya di Jabodetabek. Seperti itu. Baik. Mungkin kalau tadi kan secara outlet di mana. Nah, kalau dari sudut pandang M-Flash sendiri itu Pak Andi, prospek usaha perbaikan ini ya, servis terus kemudian ada jualan juga atas gadget ya. Itu seperti apa sih Pak? Kok akhirnya optimis untuk akhirnya kita coba deh untuk memperbesar usaha pengajuan dana melalui LBS Sundana. Nah, itu seperti apa Pak Andi? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk diketahui M-Flash ini saat ini cabangnya memang sudah ada 10 cabang. Kami mulai kalau usaha Madinah Group Indonesianya sendiri sebenarnya mungkin dari 2012. Kita dari founder kami Pak Denny Darmawan itu dari etalase toko 1 meter. Kalau dulu jualannya pulsa. Itu pulsa. Nah, seiring berkembangnya kita lihat perkembangan zaman, kita lihat alhamdulillah kita putuskan kita membuka satu lini bisnis lagi, yaitu di reparasi, servis, jasa perbaikan laptop dan awalnya handphone saja. Tapi ternyata permintaan cukup banyak, kita mulai masuk ke laptop. Dan ternyata banyak lagi yang masuk, yang smartwatch, yang printer, itu ada. Cuma kami memang fokusnya ada di handphone dan laptop. Nah, kami mulai sekitar 5 tahun lalu, di Klender itu adalah cabang yang pertama. Jadi Klender itu alhamdulillah cabang yang pertama dan saat ini sudah di settle alhamdulillah di net profit, di prospektus juga bisa dilihat kurang lebih di atas 100 juta net profit per bulan. Alhamdulillah seperti itu. Dan 10 cabang lainnya alhamdulillah juga positif untuk net profitnya. Ada yang 70, ada yang 60, ada yang awal-awal masih 30 juta. Nah, kenapa sih seperti itu? Yang pertama, kami lihat dari sisi industrinya sendiri. Jadi industrinya ini untuk service center kita bisa melihat pertumbuhan gadget di Indonesia ya. Pengguna gadget itu di atas 190 juta, bahkan yang terdaftar itu di atas 300 juta user. Maka satu orang mungkin sekarang pegangnya dua gadget ya. Pegang dua. Jadi pegangnya 2 gadget gitu. Mungkin kalau pecah satu masih ada cadangan gitu ya. Jadi ya, itu. Ditambah lagi dengan pertumbuhan dan pemerataan teknologi di Indonesia. Yang kedua juga sosial media. Sosial media juga sekarang bertumbuh, lalu marketplace bertumbuh, itu menandakan bahwasanya kita akan mendapatkan domino efeknya sebenarnya dari sana ya. Sehingga nanti handphone, laptop itu menjadi hal yang makin merata dan makin banyak di Indonesia. Dan dari pengguna itu alhamdulillah kalau M-Flash ini siapa sih customernya? Customernya adalah kurang lebih 5 km di
radius M-Flash itu 60%. 80% di radius 10 km. Sehingga memang kita bisa buka mungkin jarak-jarak 10 km, 15 km itu sudah kita bisa buka. Nah, potensinya di situ. Pemerataan teknologi, sosial media makin meningkat. Sekarang mungkin kalau dari buyer personanya sendiri udah agak susah. Siapa yang pakai handphone? Nah, yang pakai handphone mulai dari atas mungkin presiden gitu ya, mungkin direktur sampai dengan teman-teman semua kalangan, anak sekolah, apalagi laptop juga ya, anak sekolah sekarang laptop juga luar biasa pengadaan. Kami juga di M-Flash ada pengadaan untuk korporasi, untuk organisasi-organisasi sekolah itu juga laptop sekarang komputer sangat tinggi. Sehingga inilah yang membuat kami berpikir industri ini insya Allah long last ya. Karena harapan dari teman-teman investor juga ini nanti kalau beli gimana 2 tahun lagi masih ada nggak? Insya Allah kalau kita melihat dari teknologi insya Allah akan tumbuh terus. Itu harapan kami seperti itu. Seperti itu dari sisi industrinya ya Pak Made seperti itu. Ya. Mungkin karena kalau kita lihat juga kan ini gadget atau entah itu laptop apa udah jadi kebutuhan primer kali Pak ya. Betul. Kalau saya sering ngobrol kalau dulu sandang pangan papan, sekarang sandang pangan papan gadget kalau sekarang. Karena kayaknya mendingan ketinggalan dompet atau nggak beli baju dulu, tapi kalau gadget rusak hari itu harus dibenerin. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan seperti itu. Jadi seperti kebutuhan pokok sekarang. Nah, M-Flash ini kami menjawab keresahan atau keinginan dari masyarakat bahwasanya servis di mana ya yang bisa terpercaya misalnya insya Allah ya. Lalu yang punya standar seperti itu, punya standar dari sisi quality, dari sisi kelengkapan spare part produk gitu. Sebelumnya mungkin didominasi oleh yang di pinggir-pinggir jalan mungkin masih tradisional. Nah, kami menjawab orang-orang yang ingin memang merasa ini kan handphone dalamnya ada data. Betul. Dalamnya mungkin ada foto-foto dan sebagainya. Ini yang kami jaga benar-benar di sana, betul. Dijaga di sana. Kami juga menjaga dari sisi M-Flash ini kami jaga dari sisi integrity teman-teman yang ada di M-Flash sendiri dengan ya salah satu caranya kita punya setiap cabang kami itu 1 pekan sekali itu mengadakan kajian. Ada beberapa juga yang cabang-cabang seperti Jati Bening ini ngadain kajiannya di masjid terdekat. Jadi biasanya ustadznya, asatizahnya datang untuk ngasih ke teman-teman ya, siraman rohani lah ibaratnya ya. Nah, ini sekarang mulai kita di masjid terdekat sehingga masyarakat luas bisa lebih merasakan. Nah, ini menjadi hal yang selain profit itu juga menjadi hal yang kami tuju ya sehingga bermanfaat. Kita juga di sini kalau sholat alhamdulillah sudah tutup untuk sholat berjamaah kecuali ada customer 1-2 ditungguin. Tadi saya datang juga tulisan sedang sholat. Ya tutup ya. Tapi sedang sholat jangan pulang ntar teman-teman jam 12 datang udah tutup takutnya ini ada tulisan sedang sholat seperti itu. Dan saat kita membuka M-Flash minimal 15 orang yang bisa kita buka lapangan pekerjaannya 15 sampai 20 kayak di Klender itu hampir 20 hampir. Berarti 20 kalau ini ada tambahan 2 cabang lagi ada 40-an orang. Insya Allah kita bisa buka 50 lebih. Ya? Betul, insya Allah seperti itu. Kebaikan-kebaikan itulah yang selain dari profit pastinya ya, itu juga menjadi hal yang kita fokuskan juga. Seperti itu kurang lebih Pak Made. Nah, ini tadi sudah disinggung sama Pak Andi, masalah profit nih Pak. Nah, investor terus pada saat invest kan kira-kira saya dapat berapa ya? Kalau investasi di saham tentu saya kembali mengingatkan bahwa berinvestasi tentu ada resiko. Tapi kita lihat dari sudut pandang benefitnya seperti apa sih? Apa yang nanti investor dapatkan kalau misalnya berinvestasi di PT MGI 3 Indonesia ini? Silakan Pak Andi. Baik, alhamdulillah. Jadi insya Allah ya, semoga Allah mudahkan usaha kami dan ikhtiar kami. M-Flash tendernya sendiri itu punya rata-rata 130 juta net di 2023. Di 2024 ini kurang lebihnya hampir sama, sedikit kekurangannya akan kita kejar sampai dengan penghujung Desember. Biasanya pengadaan dan lain-lain itu juga cukup banyak. Nah, kalau kita tambah saja, kalau di prospektus memang dijelaskan sekitar yield ya. Mungkin teman-teman juga suka nanya, yield itu apa sih gitu ya. Yield itu ibaratnya adalah kalau teman-teman naruh dana ibaratnya ya investment 100 juta, yieldnya 5%
15%, maka setahun kurang lebih dapatnya 15 juta. Seperti itu ya, itu sebagai gambaran mudahnya. Itu belum dengan capital gain kalau Pak Made nih, capital gain nanti kalau dijual lagi sahamnya naik atau seperti apa gitu ya. Nah, dari M-Flash sendiri kalau dengan pertumbuhan kita membuka 2 cabang, insya Allah tahun pertama kita bisa menyentuh 15% insya Allah untuk dividen yieldnya. Jadi kalau naruh 100 harapannya dapat 15 juta. Tapi ini tahun pertama. Memang M-Flash ini kan butuh perkenalan semua usaha yang baru. Terutama yang 2 cabang. Yang 2 cabang. Tapi kalau yang cabang Klender insya Allah sudah stabil di atas 100 juta ya. Baik. Net profit itu sudah menjadi hal yang mungkin resikonya lebih kecil karena sudah ada historinya. Nah yang 2 cabang ini dengan menambah 2 cabang, tahun keduanya kalau kita hitung masing-masing belum sama kayak Klender aja, kita bisa sampai 20% insya Allah. Sampai dengan tahun ketiga 25%. Standar kita untuk beberapa cabang, per cabang itu sekitar 25% untuk yieldnya Pak. Pak Made seperti itu. Nah ini bukan dari proyeksi semata, tapi kita juga by history dan by analisa ya. Jadi kalau kita buka M-Flash itu yang paling penting kita sering sebut tuh 5L. Lokasi. Jadi iya, jadi lokasi ini penting Pak, harus ramai ya. Kalau enggak nanti marketingnya capek. Iya gitu ya. Jadi kalau ramai sehingga pertumbuhannya bisa lebih cepat. Insya Allah nanti tim M-Flash ada melakukan kurasi lah terkait lokasinya seperti itu. Jadi kurang lebihnya gitu Pak. Jadi 15% untuk tahun pertama insya Allah dan tahun kedua 20 dan insya Allah akan meningkat terus. Insya Allah seperti itu. Ya, sebagai pengingat lagi bahwa ini tadi kan gambaran ya sahabat LBS. Dividen yield tadi kan sampaikan estimasinya pendapatan per tahun. Tapi yang perlu diingat adalah itu berdasarkan performa keuangan perusahaan. Jadi bukan suatu yang, apakah pasti 15%? Ya belum tentu. Apakah bisa lebih? Insya Allah bisa. Apakah di bawah itu bisa? Kemungkinan juga bisa. Oleh karena itu, di LBS Sundana selalu menyajikan laporan keuangan dari pelaku usahanya ini secara berkala setiap 3 bulan sekali. Yang itu bisa lihat sahabat LBS di websitenya LBS di www.lbs.id. Nah ini ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat langsung. Ini bertanya kepada Pak Dani. Nah, kembali dulu Pak Dani ya. Pak Dani, ini pertanyaan yang masuk adalah seberapa mudah sih pemesanan saham di LBS Sundana? Ya. Kalau misalnya saya punya uang di rekening itu, apa yang harus dilakukan? Ini Pak, step by step-nya. Apakah ya tadi datang store uang tunai ke LBS Sundana atau bisa ditransfer gitu, Pak Dani? Silakan Pak Dani. Baik. Bagaimana cara pembeliannya? Tadi di awal sudah kami sampaikan. Pertama adalah memiliki akun hingga dengan approval KYC. Itu aja dulu. Nah kemudian masuk setelah approval KYC masuk ke lbs.id. Di depan sudah ada tuh terpampang penawaran M-Flash, penawaran saham M-Flash. Teman-teman bisa masuk ke sana lalu beli sahamnya. Beli sahamnya, kemudian nanti pilih pembayarannya melalui bank yang sesuai dengan rekening masing-masing supaya mungkin antar bank. Bahkan kalau seandainya beda bank pun bisa pakai transfer, itu nanti akan munculnya VA, transfer antar bank, insya Allah masih bisa gitu kan. Pilih bank yang dituju sama seperti ketika kita beli sesuatu dari marketplace, Pak Made. Udah semudah seperti itu? Iya, insya Allah sudah mudah. Begitu klik berapa saham yang ingin dibeli, minimumnya 500.000. Jadi misalnya beli 1 juta, kemudian pilih bank, kemudian beli, nanti akan muncul nomor VA sesuai dengan kode bank yang tercantum di sana. Nah, baru setelah itu kita bisa lewat mobile banking, kita bisa lewat ATM, bisa lewat internet banking, atau kalau misalnya ada beberapa kasus yang nilai transaksinya di atas 250 juta Pak Made. Maka nanti bisa menghubungi CS kami atau kami pandu untuk bisa sebetulnya datang ke teller bank masing-masing. Karena nanti transaksi di sana insya Allah langsung bisa masuk. Jadi sangat mudah Pak ya? Insya Allah sangat mudah Pak. Ya. Nah baik, terima kasih Pak Mudani atas jawabannya. Ini ada pertanyaan buat Ustadz. Masuk Ustaz. Tadi zakat udah, berkaitan dengan ketentuan syariat sudah. Nah, Ustaz,
Anda baru pertama kali mau berinvestasi. Nah, kira-kira dari sudut pandang syariat, apa yang harus saya perhatikan pada saat akan berinvestasi, Ustadz? Apakah memang instrumennya atau pelaku usahanya saya harus kenal benar, atau seperti apa, Ustadz, dari sudut pandang syariat? Tafadhol, Ustadz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ajmain. Inna khaira ma ista'jarta al-qawiyul amin. Allah mengingatkan bahwa orang yang pantas Anda untuk bekerja sama dengannya adalah orangnya profesional dan amanah. Profesionalannya bisa dibaca dari laporan keuangannya, menunjukkan pertumbuhan yang baik. Kan Anda mau invest, mau menambah uang. Betul. Ya, orangnya amanah tapi tidak menunjukkan pertumbuhan keuntungan yang baik. Itu namanya nyumbang. Jadinya sumbangan, Ustadz, ya, bukan Sumbangan. investasi. Tapi itu dilihat, ketika dilihat baik, tinggal dilihat keamanahan. Karena bila dia juga amanah juga, orangnya bohong, ya, maka dana Anda bisa aja digorengnya, laporan keuangannya dan seterusnya, dan tahu-tahu dinyatakan kami rugi, usaha tutup. Anda sudah siap rugi dari awal. Nah, maka perhatikan ini investnya mereka naruh jaminan atau tidak. Karena amanah, insya Allah beliau amanah, kelihatan dari zahirnya. Tapi ia amanah, tapi orang dalam kondisi tertentu bisa saja dia berkilah atau melepaskan diri dari hal tersebut. Alhamdulillah, biasanya kita menerapkan jaminan. Jadi ketika kondisi wan prestasi dan ada unsur kelalaian, itu cukup aman untuk bisa minimal dikembalikan dana Anda tanpa kerugian bila terjadi wan prestasi. Wabillahi taufik. Nah, baik. Sekian jawabannya, Ustadz. Berarti tadi kalau kita ambil harus tahu bahwa profesionalisme itu penting, Ustadz, ya. Karena kalau Ya, tidak penting sekali. Akan bahaya tadi. Niatnya invest jadi sumbangan. Baik, ini pertanyaan sekian, Ustadz. Ini pertanyaan ke Pak Andi berkaitan dengan M-Flash ini saham yang ditawarkan yaitu MBGI 3. Kenapa yang di profit sharingkan bukan semua outlet yang ada di bawah grup Madani ya? Madinah Group. Kok hanya yang diambil di Klender aja. Jadi itu yang disodorkan. Dan sementara sehingga harapannya adalah kalau sudah untung ya investor tinggal nikmatin ROI yang menarik dari outlet-outlet yang sudah ada. Silakan Pak Andi. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Jadi kenapa yang kami tawarkan yang MGI 3 Indonesia yang mana itu Klender ya. Jadi kami menginginkan yang kami tawarkan ke masyarakat adalah cabang yang sudah settle, sudah baik. Tadi kan Ustadz juga menyinggung jangan sampai nyumbang gitu ya. Kami ini tahun ini saja buka kurang lebih 5 ya. 5 cabang. 5 cabang itu baru-baru. Ya sudah ada profitnya, tapi kan belum seperti profit Klender di atas 100 juta netnya. Sudah ada beberapa cabang yang sudah mencapai juga. Tapi yang paling besar saat ini adalah cabang pertama kami, yaitu yang Klender. Sehingga yang kami nggak mau menawarkan ke teman-teman yang masih di awal-awal seperti itu, sehingga memiliki tingkat potensi keuntungannya lebih besar seperti itu. Yang pertama sih itu, insya Allah seperti itu. Yang kedua, nggak usah khawatir juga rekan-rekan yang calon investor di Madinah gitu ya, di MGI 3 yang M-Flash Klender. Kita akan membuka 2 cabang. Kalau bisa nanti setelah kita jalan mungkin 2 tahun, 3 tahun, bisa nambah lagi cabangnya. Karena kan kita bisa menganggarkan dari laba ditahan ya, Pak Made ya. Apakah laba itu mau diambil semua atau ternyata kita bisa laba ditahan buat ekspansi. Seperti itu. Jadi itu sangat memungkinkan karena kalau sudah 3 cabang 100 juta berarti kita punya minimal 300 juta net profit 1 bulan. Kita 1 tahun kurang lebih berarti di 3,6 M.
Sedangkan buka M-Flash ini satu cabang kurang lebih 1,6. Bisa buka sebenarnya kita dari keuntungan. Dan kita nanti ada RUPS dan sebagainya. Tapi kita fokusnya memang tetap akan membagikan dulu agar lebih Kebangun ya, lebih kebangun trustnya. Teman-teman juga mungkin lebih nyaman. Nah, kedepannya nanti sangat mungkin punya 10 cabang dari MGI 3 Indonesia di bawah M-Flash di bawah MGI 3 Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir cabangnya nggak bisa banyak, sangat memungkinkan. Bukan 2 ini aja. Tapi insya Allah nanti kita bisa tambah dengan kita atur keuangannya yang baik seperti itu. Insya Allah seperti itu mungkin. Baik. Kalau saya lihat juga kalau di laporan keuangan di prospektus ya, ini aja kalau misalnya suatu saat disampaikan ke investor, kita nggak bagi dividen dulu ya setahun, itu udah bisa nambah cabang baru, Pak. Kalau dua-duanya tiga-tiganya udah 3,6 bisa 2 setahun. Betul. Setahun bisa. Tapi masa nggak dibagiin, Pak? Ya, betul, Pak. Itu nanti kembali ke tetap insya Allah akan dibagikan. Hasil RUPS-nya ya. Ya. Baik, nggak berasa udah di menjelang akhir karena memang talkshow-nya ini kurang lebih 1 jam kita menjelang akhir sesi acara. Mungkin di sini dari pertama Pak Murdani dulu ada hal yang mau disampaikan kepada calon investor atau mungkin kepada calon pengusaha, boleh juga nih kayak M-Flash gini kita bisa nggak ya ngajuin? Nah, silakan Pak Murdani. Baik, mungkin dari calon penerbit dulu ya, bagi yang mungkin memiliki kebutuhan mirip seperti M-Flash, ingin pendanaan melalui skema ekuitas atau saham, ataupun ada kebutuhan untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, kita bisa terbitkan sukuk. Silakan dapat menghubungi CS kami di lbs.id atau pengajuan pendanaan bisa melalui platform lbs.id. Atau bisa lebih cepatnya, insya Allah langsung lewat CS Customer Service di platform kami. Insya Allah nanti setelah ada pengajuan, tim kami akan menghubungi langsung by person ya, langsung akan kami hubungi, kami telepon terkait dengan pengajuan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita due diligence akan kami tawarkan di platform lbs.id. Insya Allah dari setiap penawaran ini, setiap penawaran yang terbit di di platform lbs.id, penawaran investasi tentunya itu sudah melalui tahap due diligence baik dari 3 aspek tadi Pak Made. Aspek yang berkaitan dengan legalitas, insya Allah firm, bukan perusahaan bodong gitu ya istilahnya. Kemudian karena kami pasti akan site visit di setiap lokasinya, kami wawancarai langsung. Kemudian dari faktor analisa bisnisnya, kemudian dari faktor kesyariahannya, dan setiap penawaran ini telah melalui penelaahan dan presentasi di hadapan founder kami, ustadz kami, guru kami, yaitu Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Setiap penawarannya Pak Made. Dan insya Allah mudah-mudahan kami berharap keuntungan yang diperoleh dibawa pulang oleh para investor, masyarakat selaku investor itu mendapatkan keuntungan yang halal sehingga membawa keberkahan bagi investor dan keluarganya. Baik. Barakallah. Baik. Kalau dari Pak Andi, silakan Pak Andi. Sebelum nanti Ustadz akan tutup dengan nasihatnya. Ya, Masya Allah. Bismillah. Jadi mungkin rekan-rekan ya, insya Allah kami mengundang untuk rekan-rekan semua untuk bisa berinvestasi membeli saham PT MGI 3 Indonesia, yaitu M-Flash Lender. Dan insya Allah teman-teman semua bisa menjadi bagian dari kebaikan juga. Selain dari ya pastinya kalau di bisnis profit juga ya. Tapi alhamdulillah kita juga fokusnya bukan hanya itu, tapi kita juga fokus terhadap pertumbuhan sumber daya manusia yang baik, yang berakhlak, dan kita juga bisa membuka banyak lapangan pekerjaan dengan berkolaborasi dengan investor-investor yang akan membeli ya insyaallah saham di M-Flash Lender seperti itu. Dan insyaallah kami dari Madinah Group Indonesia utamanya memiliki tim-tim yang profesional. Banyak di kami adalah dari perusahaan-perusahaan swasta nasional yang besar juga. Ada tempatnya hijrah, ada yang dari kepala cabang bank ini gitu ya, dari kepala lembaga finansial ini masuk ke sini. Memang kita mau membuat suatu usaha yang insya Allah bisa bertumbuh
halal menjadi usaha muslim yang kuat juga, sehingga butuh support dan kolaborasi juga dari rekan-rekan ADN di luar sana. Seperti insya Allah, dan mohon doanya juga untuk kami untuk bisa terus memberikan manfaat ya untuk masyarakat utamanya. Seperti itu mungkin Pak Made, insya Allah. Baik. Mungkin terakhir Ustadz, silahkan nasihatnya buat sahabat LBS juga untuk bisa berinvestasi dan juga apa yang harus belajar. Silakan Ustadz. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, Umar bin Khattab pernah mengingatkan para pemegang emas. Kata beliau, harta anak yatim jangan disimpan. Ittajiru amwalal yatama. Harta anak yatim kembangkan. Bagaimana pengembangannya? Beliau mengatakan perdagangkan. Dana Anda, emas yang Anda miliki, Anda simpan sekilo, setelah 5 tahun, alhamdulillah masih sekilo. Tapi kalau sekilo itu Anda ikutkan dalam usaha, karena Anda tidak punya profesionalisme dalam mengelola usaha, Anda ikutkan dengan usaha yang sudah bagus, setelah 5 tahun mungkin bisa menjadi 20 kilo atau 50 kilo. Ya. Dan kalau emas di rumah Anda 10 kilo tadi, tidak ada orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Hanya Anda dan satpam saja yang dapat manfaat dari itu. Tapi bila Anda putar, di sana ada karyawan, ada pemasok, ada supplier, ada perusahaan yang memasok bahan baku, spare part, ya, semuanya bergerak dan berjalan. Allah mengingatkan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Oh, harta itu agar tidak beredar hanya pada segelintir orang kaya di antara kalian saja. Sehingga dengan invest 500, mulai dari 500.000, Anda sudah bisa beli saham, bisa naik dana Anda, bisa dikembangkan. Dan akan mendapatkan manfaat banyak kaum muslimin dan banyak manusia dalam harta yang Anda miliki. Semoga bermanfaat. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Wabillahi taufiq. Baik, sahabat LBS, memang sudah di penghujung acara pada siang hari ini, dan dari LBS Sundana selalu mengingatkan bahwa sebelum melakukan investasi pastikan untuk membaca prospektus ya. Prospektus ini adalah berisi tentang rangkuman tentang perusahaan yang sedang tawarkan. Sebelum melakukan pemesanan, pastikan sahabat LBS untuk memahami dan membaca isi prospektus. Apabila tidak cukup paham, ya bisa berdiskusi dengan para ahli yang memang sudah ahli di bidangnya, keuangan misalnya, atau investasi. Silahkan diskusikan, sehingga keputusan berinvestasi bukan disebabkan karena saya suka atau apa, tapi benar-benar sudah dianalisa secara mendalam. Karena apa? Jangan sampai, tadi kata Ustadz, yang rencana investasi jadi sumbangan. Karena kita tidak tahu nih, perusahaannya ternyata nggak cukup bagus, kita invest aja. Dan juga pada saat menghadapi resiko, kita menjadi lebih siap. Oke, terima kasih atas kehadiran sahabat LBS semua yang sudah ada di Zoom, ada di IG, kemudian ada di YouTube ya, YouTube LBS TV. Kita akhiri, dan kepada pembicara saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.